warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, sistem daring kita melalui Gimit. Sebelum mulai proses pembelajaran, marilah kita awali dengan doa bersama. Ibu minta Ketua Kelas Ahmad Saifuddin, silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Sebelum Ibu memasukkan materi, silahkan kalian absen melalui Google Classroom, ya. Sudah? Coba Ibu cek dulu. Sudah, Bu. Oke, baiklah. Sudah Ibu cek, jumlah kita kan ada 33 ya. Nah, berarti 33 yang join di Gimit nih baru 31. Ya, berarti 29, berarti ada 5 anak lagi yang belum join ya. Baiklah, sambil menunggu temannya yang join ya, tahan intinya Ibu ingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga prokes walaupun kita tetap daring ya dari rumah kita masing-masing, tapi kita tetap harus menjaga prokes kita ya. Jaga masker, pakai masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Intinya tetap menjaga prokes dimanapun kita berada ya. Untuk proses pembelajaran kali ini ya, kita melanjutkan materi sebelumnya, di mana kemarin kan kita materi kita mengenai perusahaan jasa. Sekarang kita masuk ke perusahaan dagang untuk menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukungnya. Bahwasannya setelah alur proses pembelajaran kita, nanti Ibu akan jelaskan sedikit materi ya. Ibu presentasikan materi, silakan kalian simak. Kemudian nanti Ibu akan berikan kalian tugas untuk kalian kerjakan. Kemudian nanti Ibu akan tunjuk salah satu kalian yang bersedia untuk mempresentasikan hasil tugasnya ya. Kemudian di akhir nanti setelah itu kita akan adakan tes formatif, di mana kalian mengerjakan tes formatif. Kemudian nanti kalian kirimkan hasilnya seperti biasa melalui Google Classroom ya. Baiklah, kita mulai saja ya proses pembelajaran kita. Ibu awali dengan presentasi Ibu mengenai materi. Silakan kalian simak nanti. Materi ini ada di materi yang sudah Ibu share di Google Classroom. Ya, apa sudah tampak anak-anak? Sudah, Bu. Ada yang tampil, ada yang belum ya? Ya, Bu. Hari ini kan pembelajaran kita mengenai analisis dokumen sumber dan dokumen pendukung untuk perusahaan dagang ya. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan kembali, ini adalah kompetensi inti kita ya. Kompetensi inti kita mulai dari KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4 sama seperti kompetensi inti di pertemuan pembelajaran sebelumnya ya. Nah, yang tidak kalah penting, Ibu sampaikan KD pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Ya. Sekarang Ibu tampilkan sebuah gambar. Itu gambar apa kira-kira? Belanja. Gambar orang sedang berbelanja. Iya, Bu. Dari mana? Supermarket. Belanja di supermarket. Nah, ini adalah ini gambar orang yang sedang belanja di supermarket. Nah, supermarket itu merupakan salah satu contoh dari perusahaan dagang. Oke. Nah, jadi dari gambar perusahaan dagang yang Ibu contohkan salah satunya adalah supermarket. Di sini kan ada kegiatan orang sedang belanja. Ya. Kegiatan ini terjadi transaksi jual beli. Dari transaksi ini nanti akan ditimbulkan yang namanya bukti transaksi. Ya. Nah, bukti transaksi inilah nanti yang akan kita analisis, kita verifikasi kebenarannya sebelum melakukan pencatatan. Ya. Nah, sebelum masuk ke yang lebih lanjut, ya,
kita akan mulai dulu apa sih yang dimaksud dengan perusahaan dagang. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah jelaskan bahwa perusahaan itu jenisnya secara umumnya yang kita ketahui ada 3, ada perusahaan Dagang. jasa, perusahaan dagang, dan Perusahaan manufaktur. manufaktur. Ya kan? Iya, Bu. Tes, Ya. tes. Nah, untuk perusahaan jasa sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Berdasarkan materi yang sudah kalian amati ya, kira-kira yang sudah kalian pelajari materinya bagi yang sudah membaca. Nah, perusahaan dagang itu apa? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Coba Dela, coba diulangi apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang-barang dagang tanpa memberi nilai tambah terhadapnya. Oke, bagus ya. Nah, ya sini Ibu jelaskan maksudnya ya, bahwasanya perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang-barang dagang tanpa memberi nilai tambah terhadapnya. Nah, maksudnya di sini perusahaan dagang itu dia hanya membeli dalam bentuk barang yang sudah jadi, kemudian menyimpannya dalam bentuk persediaan, kemudian menjualnya. Jadi apa yang dibeli itu yang dijual. Tidak ada perubahan, ya kan? Kuncinya bahwasanya aktivitasnya hanya membeli barang jadi, menyimpan, kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau memberikan nilai tambah. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian sudah merasa paham. Ini ada beberapa anak yang terlempar keluar ini ya. Oke, nanti semoga bisa digabung kembali ya. Nah, Iya, Bu. sekarang Ibu berikan kamu suatu permasalahan atau suatu... Ya, Bu. Nah, ini tampil tidak? Sudah, Bu. Iya, Ya, Bu. tampil. Nah, tampil ya. Ya. Nah, di sini kan ada untuk tugas kalian ya. Nah, di sini Ibu berikan kalian suatu kegiatan memverifikasi bukti transaksi. Jenis kegiatannya kamu lakukan secara individu ya. Kamu analisis masing-masing nanti verifikasi. Nah, di sini Ibu harap nanti kalian bisa menjelaskan kegunaan dari verifikasi bukti transaksi tadi ya, seperti yang Ibu jelaskan, bahwasanya kegunaannya tadi supaya tidak ada kesalahan dalam melakukan pencatatan. Kemudian kamu bisa memverifikasi kebenaran dan keabsahan dari bukti transaksi ini ya. Nah, ini adalah salah satu bukti transaksi yang sudah Ibu tampilkan ya. Nah, jadi tugas kalian sekarang ya, silakan kalian verifikasi bukti transaksi ya yang sudah Ibu share ini yang seperti ini ya, kamu lihat di classroom kalian. Silakan kamu verifikasi, kemudian nanti silakan kalian presentasikan salah satunya nanti Ibu tunjuk. Sekarang silakan coba Ahmad Saifuddin. Ibu minta silakan presentasikan hasil dari verifikasi bukti transaksinya. Silakan Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengidentifikasi tentang kebenaran bukti transaksi dan keabsahan bukti transaksi. Di sini saya akan mulai dari menganalisis kebenaran bukti transaksi. Analisis kebenaran bukti transaksi dilakukan untuk memeriksa kebenaran perhitungan angka-angka yang terdapat pada bukti transaksi, baik secara horizontal maupun vertikal. A. Pemeriksaan horizontal meliputi perkalian antara banyaknya barang dengan harga satuan dan perkalian tarif PPN dan jumlah harga. Perkalian antara banyaknya barang dengan harga satuan. Analisis kebenaran secara horizontal seperti yang terdapat pada transaksi berikut. Ya. Benang warna putih 1000 dus dikalikan dengan 2000. Maka hasilnya adalah 2 juta. Kemudian
800 dus dikali Rp Rp2.000 sama dengan Rp1.600.000. 500 dus dikali Rp2.200 sama dengan Rp1.100.000. Perkalian antara tarif PPN dengan total harga adalah 10% dikali total harga dari semua transaksi di atas, yaitu Rp4.700.000. Dan mendapatkan hasil yaitu Rp470.000. Adanya tanda tangan yang berwenang memberikan otorisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi mengidentifikasi bukti keabsahan dan bukti transaksi dari soal yang diberikan oleh Bu Asma. Terima kasih Saifuddin atas presentasinya. Kita berikan A+ secara virtual untuk Saifuddin. Nah, tadi sudah kita lihat sama-sama presentasinya, bahwasannya di situ ya bisa dilihat presentasi dari Saifuddin dalam memverifikasi bukti transaksi sudah benar ya, sudah bisa baik hasilnya ya. Yang lainnya bisa kira-kira? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Silakan kalian kumpulkan tugasnya ya, tugas dari yang sudah kalian tampilkan bukti transaksi tadi ya. Nanti silakan kalian kirimkan melalui Google Classroom. Setelah proses pembelajaran ini nanti silakan kerjakan tes formatif yang ada di Google Classroom ya. Dan tugasnya ada 4 esai dan 5 pilihan ganda, nanti silakan kalian kerjakan. Dan tugasnya pun nanti hasilnya silakan kalian kirimkan melalui Google Classroom. Nah, baiklah, sebelum pelajaran kita tutup, kita buat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Gimana kesimpulannya, Saifuddin? Dela, coba Dela simpulkan. Oke, baiklah. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang-barang dagang tanpa memberi nilai tambah terhadapnya. Karakteristik perusahaan dagang adalah kegiatan usahanya melakukan pembelian barang untuk dijual kembali tanpa melakukan proses produksi. Produk yang diperjualkan berupa benda berwujud, pendapatan pokoknya diperoleh dari penjualan barang dagang, harga pokok barang yang dijual dihitung dari nilai persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Dalam bukti transaksi harus terdapat beberapa hal berikut, yaitu analisis akun-akun yang terkait dilakukan untuk menganalisis pengaruh tumbuhnya transaksi tersebut terhadap kondisi aset, liabilitas, maupun ekuitas perusahaan. Oke, itu saja, Bu. Oke, terima kasih Dela sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang lainnya bisa dipahami ya mengenai pembelajaran hari ini, kesimpulan yang sudah dibuat oleh Dela. Bisa, Bu. Ya, sebelum menutup pembelajaran hari ini, untuk minggu depan ya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal khusus ya. Jadi hari ini kita memahami cara menganalisis kebenaran dan keabsahannya. Kemudian minggu depan kita akan melakukan pencatatannya. Paham kira-kira? Pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa bersama. Silakan dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sampai sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.